tentang seorang wanita yang suatu hari dengan jiwa besar, dengan keberanian yang tak terbayangkan, mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, dia dari Ghamid, namanya biasa dinamakan wanita Ghamidiyah. Dalam riwayat yang lain, ia adalah seorang wanita Juhainah. Apa gerangan masalah yang dimiliki dan dibawa oleh wanita tersebut? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata dengan keberanian penuh, wanita ini menyampaikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau telah berzina. Beliau tengah atau beliau baru saja berzina atau melakukan zina di beberapa waktu yang lalu. Dan itu disampaikan dengan lisan beliau. Disampaikan oleh lisan beliau. Allahu Akbar. Di saat banyak orang menyembunyikan atau berbohong tentang dirinya, berbohong tentang kesalahan yang ia lakukan, karena dia nggak mau namanya rusak. Dia ingin terlihat suci di mata komunitasnya. Wanita ini datang tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, tanpa ada ancaman, dan mengatakan dengan apa adanya, ya Rasulullah, saya berzina. Dalam riwayat, tahirni, tolong bersihkan dosa-dosaku dengan cara hukum aku. Hadirin yang Allah muliakan, tolong hukum aku. Itu poinnya. Karena mengaku berzina ke Nabi SAW ini bukan tentang sebatas melakukan dosa. Mengaku berzina ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu artinya adalah siap menghadapi hukuman yang sangat fatal, menghadapi hukuman mati yang bernama rajam. Apakah wanita ini sedang mabuk, sedang stres, atau akalnya terganggu? Jawabannya enggak. Ia normal. Dan semakin mencengangkan, ia sampaikan bahwa ia sedang hamil. Artinya confirm beliau berzina. Buktinya simpel aja, janin yang ada di perut saya. Dan itu disampaikan secara sukarela. Disampaikan sukarela. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat memanggil walinya. Walinya siapa ini? Saya mau ketemu sama walinya. Wali itu orang tua atau pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap wanita tersebut. Itu wali dari laki-laki. Lalu kata Nabi, ahsin ilaiha, tolong jaga wanita ini, berlakukan dia dengan baik. Dia sedang hamil. Fa'idha wada'at fa'tini. Dan kalau beliau sudah melahirkan, silakan datang lagi ke saya. Hadirin yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Malik, Nabi SAW mengatakan, idhabi hatta tadai. Wahai wanita, pulanglah. Pulanglah, pergilah, sampai kamu melahirkan. Artinya, jamaah yang Allah muliakan,
Nabi ingin menjelaskan bahwa tidak bisa dihukum dalam kondisi hamil, udah pulang, melahirkan. Itu pesan secara tersurat, secara tersirat, udah pulang aja. Dan jangan balik lagi. Tobatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan Nabi berusaha mendelay. Artinya, semoga saat anaknya lahir, wanita ini berubah pikiran. Nggak jadi meminta dieksekusi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena luluh. Hati dan insting seorang ibunya bermain. Melihat wajah mungil bayinya, melihat kepolosan buah hatinya, akhirnya mengurungkan niatnya untuk kembali kepada Nabi SAW untuk dieksekusi dan memutuskan untuk taubat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melanjutkan hidupnya dengan si kecil tersebut. Kenapa jamaah yang memuliakan? Karena perlu kita camkan bahwa dosa zina itu tidak perlu melapor. Tidak perlu melapor. Itu konsep fikihnya. Jika pemerintah menerapkan hukuman bagi pezina, dia nggak perlu lapor. Yang harus dia lakukan adalah dia tutup aibnya, lalu dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan dibuka-buka lagi. Dan sekali lagi dia tidak perlu lapor ke seorang hakim, atau dia tidak perlu lapor ke kepada pengadilan. Tidak perlu lapor, cukup bertobat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup bertobat saja. Pernah kejadian juga terjadi pada Ma'iz. Ma'iz juga melaporkan bahwa dirinya berzina di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alih-alih langsung menghukum dan mengeksekusi Ma'iz, Nabi bilang ke Ma'iz, "Waihaka, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, "Wahai Ma'iz, kenapa lapor-lapor kayak begini? Udah pulang aja. Pulang, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan lapor-lapor. Kalau Anda melakukan zina, nggak perlu dilaporkan. Tidak harus dilaporkan. Justru arahan Nabi SAW, istighfar, tobat, dan tutup aibmu. Jangan ceritakan." Makanya Al-Imam Ibnu Hajar, ini pelajaran bagi kita, khususnya bagi kita yang mungkin pernah melakukan kesalahan itu di waktu yang lalu. Jatuh ke dalam zina. Kata Al-Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang cerita Ma'iz. Ma'iz itu siapa, Pak Ustaz? Ma'iz itu kasus lain. Sengaja kita masukkan biar kita ngerti duduk persoalannya. Kenapa Nabi suruh pulang? Padahal dia udah ngelapor, udah ngaku. Kalau bahasa kita udah datang ke kantor polisi. Tapi kenapa disuruh pulang? Karena sekali lagi jamaah sekalian, konsep Nabi SAW begitu ada yang lapor berzina disuruh pulang. Diarahkan untuk pulang dan taubat aja sendiri. Jangan minta dieksekusi. Hadirin yang Allah mulia, makanya Al-Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan kisah Ma'iz, kata beliau gini, saya bacakan. Ma'iz indama aqarra bizina. Ma'iz ketika mengakui bahwa dirinya berzina, annahu yustahab liman waqa'a fi mithli qadiyatihi an yatuba ila Allah wa yastur nafsahu wa la yadhkur dzalika li ahadin. Ini pelajaran, catat baik-baik ketika kita melakukan kesalahan fatal, atau mungkin kita punya sahabat yang melakukan zina pada waktu yang lalu. Kata para ulama, ini langsung dari keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disunnahkan atau disukai bagi orang yang terjatuh ke dalam zina seperti Ma'iz, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah taubat sendiri aja. Lalu ia tutup aibnya dan jangan ia ceritakan ke siapapun. Jangan dia ceritakan ke siapapun. Kecuali jika ada alasan syar'i dan itu anomali. Hukum asalnya jangan cerita. Jangan cerita, tutup deh. Melakukan zina, taubat kepada Allah. Lalu tutup aib kita. Lalu jangan cerita. Dan kata Imam Ibnu Hajar, dan inilah pandangan baku Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Uhibbu liman asaba dzanban fasatarahu Allah alaihi an yasturahu ala nafsihi wa yatubah." Aku menyukai jika ada seseorang melakukan dosa, lalu Allah tutup aibnya, Allah tutup kesalahannya, nggak terbongkar, maka hendaklah dia tutup aibnya tersebut, dia tutup dosanya, dia tutup zinanya, dan dia bertobat kepada Allah. Dan jangan diceritakan ke siapapun. Jangan diceritakan, tutup deh.
Makanya kata Nabi SAW, Maiz kenapa cerita-cerita ke saya? Maiz kenapa lapor ke saya? Udah pulang, beristighfar dan taubat kepada Allah. Maka ketika wanita Qomidiyah atau Juhaniyah ini melapor kepada Nabi SAW, sama, protapnya sama. Idhabi hatta tadai. Udah pulang aja sampai kamu melahirkan. Sama kayak Maiz, pulang, taubat sama Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW ya. Ini pelajaran bagi kita, dari Nabi kita SAW. Nabi nggak kepo aib orang. Nabi nggak tertarik membahas dosa orang. Nabi nggak tertarik mencari tahu kesalahan atau aib orang. Bahkan ketika orang itu lapor, Nabi justru tegur, kenapa lapor? Kenapa cerita-cerita ke saya? Wayahaka, celaka apa? Kenapa Maiz bilang ke saya? Udah pulang, istighfar, tobat, tutup aib kamu. Nggak perlu cerita-cerita ke saya. Subhanallah. Maka pantaskah kita hari ini stalking aib-aib orang, masa lalu orang, kesalahan-kesalahan orang tanpa ada alasan syar'i? Kalau ada alasan syar'i itu beda. Tapi tanpa ada alasan syar'i, kita kejar aib orang. Bahkan kita buka, kita kepoin, kita pancing-pancing, biar orang yang tahu aib yang kita incar terus menceritakan kepada kita. Subhanallah. Anda lebih ini daripada istighfar aja, taubat, arah Allahu Akbar. Nabi nggak marah. Nabi nggak mengatakan, kamu ini bikin malu Nabi kamu. Aku ini dakwah kemana-mana. Ternyata sahabatku sendiri kayak itu. Anjing nggak berani dinyinyirin sama ulama dulu. Nggak berani dicela. Karena khawatir al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Anda cela, Anda dicela. Anda nyinyir kepada saudara Anda karena dosa yang dia lakukan. Bisa jadi dia udah bertobat. Dengan membawa dosa tersebut, akhirnya Anda akan terjatuh dengan hal yang sama. Dan ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Sebagai hukuman, Nabi nggak demikian. Zina itu dosa besar, jamaah. Besar. Suruh pulang. Itu menunjukkan ada harapan besar bagi orang yang berzina untuk bertobat kepada Allah. Kalau tidak ada harapan, Nabi nggak mungkin suruh pulang. Nabi nggak mungkin suruh bertobat. Nabi nggak mungkin suruh orang itu untuk beristighfar. Ini menunjukkan separah apapun dosa kita, bertobatlah kepada Allah. Apalagi di malam-malam ini. Ini malam ampunan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Walaupun banyak ulama mengatakan secara umum ini berkaitan dengan dosa kecil, tapi kalau kita taubat, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa jika hambanya bertobat. Surat Az-Zumar ayat 53. Kita lanjutkan jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan, idhabi hatta tadai. Pulanglah. Udah tobat aja, istighfar, pulang. Sampai engkau melahirkan. Masih ingat tadi maksudnya? Maksudnya semoga begitu melahirkan, lalu melihat langsung bayi mungil tersebut, si wanita ini mengurungkan niatnya untuk minta dieksekusi. Itu harapan Nabi SAW. Itu harapan Nabi SAW. Lihat betapa baiknya Nabi SAW. Beda dengan kita. Padahal kita juga pendosa, jemaah. Tapi menuntut kesempurnaan dari orang lain. Tapi di waktu yang bersama mengharapkan aib-aib kita dimengerti dan diberikan uzur oleh pihak lain. Tapi kita pribadi nggak memberikan uzur kepada saudara kita. Semoga Allah menjaga kita dari sifat seperti ini. Apa yang terjadi? Falamma wada'at. Dan ketika wanita ini melahirkan, udah lahir nih. Berapa bulan kemudian? Melahirkan 9 bulan, 10 hari mungkin, 8 bulan, mungkin 7 bulan setelah kejadian, melahirkan. Ya Allah hadirin, datang lagi ke Nabi SAW. Atatu, datang lagi. Allahu Akbar. Dan wanita menyebut, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Allahu Akbar. Minta dieksekusi. Wajah lucu bayi mungilnya tersebut tidak cukup untuk menghilangkan perasaan dihantui dari dosa zinanya itu.
minta dieksekusi. Saya udah, padahal nggak ada yang mewajibkan dia balik lagi. Itu trik Nabi SAW. Faqala laha, maka Nabi SAW melanjutkan, idhabi hatta turdi'i. Kata Nabi SAW, oh udah melahirkan, udah ya Rasul. Kalau begitu sekarang pulang lagi. Loh kok pulang lagi? Pulang lagi, lalu susui bayimu itu. Nanti pulang, susui bayimu. Kalau kamu dieksekusi, siapa yang nyusuin bayimu itu? Dia kan butuh ASI. Ya Allah, Nabi kita SAW, Nabi Rahmah, Nabi yang sangat sayang sama umatnya. Nabi yang mikirin itu baik gimana nanti kalau ibunya dieksekusi. Lalu kita nggak mengikuti sunnahnya. Bahkan kita menertawakan salah satu atau sebagian sunnahnya. Padahal Nabi kita sangat sayang sama kita. Ini pendosa jamaah. Yang dipikirkan sejauh ini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang melakukan dosa besar bernama zina. Bukan sosok yang baru saja mencetak prestasi di medan jihad, atau prestasi di bidang sholat, atau prestasi di malam 10 malam terakhir, atau prestasi menghatamkan Al-Quran di Ramadan sebanyak puluhan kali. Ini jatuh ke dalam zina. Ini Nabi suruh pulang, udah pulang. Maksud Nabi itu, udah pulang, tobat lagi aja sendiri, susui. Harapan Nabi SAW, semoga wanita ini setelah menyusui bayinya selama 2 tahun, 2 tahun kita tahu, menyusui 2 tahun. Selama 2 tahun, niscaya wanita ini akan berubah pikiran. Tidak minta dieksekusi lagi, nggak datang lagi. Dan dia akan hidup dengan anaknya, melanjutkan kehidupannya. Karena selama 2 tahun pasti banyak yang terjadi. Pasti hari-hari itu dipenuhi dengan canda tawa, kebahagiaan, kehangatan, peluk, dan senyum. 2 tahun. Kita nggak suka sama anak kecil. Lu hidup 2 tahun sama anak kecil, itu bisa jadi cinta mati loh. Gimana lucunya anak kecil, menggelikannya mereka itu. Awalnya kita nggak suka, ini apa sih ini anak kecil tuh bikin ribet, tau nggak? Kita hidup setahun sama anak kecil, jadi sayang tuh. Ya lucu banget itu anaknya. Itu bukan anak kita, ini anaknya. Tapi berharap 2 tahun. Maka si ibu akan mengurungkan, lalu ia bertobat, lalu ia tutup, lalu ia lanjutkan kehidupannya. Falamma arda'at atathu, setelah 2 tahun disusui, Allahu Akbar, wanita ini datang kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, datang lagi 2 tahun, datang lagi ke Nabi SAW. Tahirni, ya Allah, sucikan aku. Ya Rasulullah, bersihkan aku dari dosa itu. Datang lagi. Keindahan hidup selama 2 tahun tetap tidak bisa menghilangkan ketakutannya tentang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Belum selesai sampai di situ. Nabi masih mengatakan, idhabi hatta tastaudi'i. Ya Allah, ini wanita luar biasa. Kata Nabi, pulang lagi. Suruh pulang lagi jamaah. Apalagi ini PR dari Nabi SAW. Nabi bilang, anakmu kan baru 2 tahun. Anakmu kan baru 2 tahun, baru selesai disusui, baru disapi. Dalam riwayat yang lain dia bawa anaknya. Lalu dia buktikan, anaknya dikasih makanan lain, udah disapikan ya Rasul, udah nggak tergantung dengan air susuku lagi. Oke, sekarang eksekusi aku. Kata Nabi, ini anak baru 2 tahun. Kalau engkau meninggal, terus siapa yang rawat? Sekarang yang kamu pulang, lalu cari siapa yang bisa ngerawat dia dulu sebelum dieksekusi. Oh gitu ya. Pulang lagi nih wanita. Subhanallah. Tapi berharap semoga gak ada yang bisa ngerawat dia. Jadi semoga ibu mikir, iya siapa yang rawat anak saya kalau saya dieksekusi. Hadirin yang Allah muliakan. Fastauda'athu.
Ternyata nih wanita menemukan orang yang akan merawat anaknya tersebut. Ketemu. Nggak dijelaskan siapa, tapi ketemu. Tsumma ja'athu. Lalu kembali datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ya Rasul, saya ketemu ya Rasul. Alhamdulillah ketemu. Sadar nggak sih kita ketika wanita ini berkali-kali datang, ya Rasul, saya udah melahirkan ya Rasul. Itu artinya apa? Itu artinya maut. Terus datang lagi ya Rasul, alhamdulillah saya udah nyusuin dan sudah saya sapi. Itu artinya apa? Artinya maut. Lalu balik lagi, alhamdulillah ya Rasul, udah ada yang ngerawat dia ya Rasul. Itu artinya apa? Menghadapi kematian. Maka tidak ada alasan lagi buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mentok nih, udah mentok. Fa'amaru biha. Fa'aqima 'alaiha al-hadd. Atau fa'uqima 'alaiha al-hadd. Fa'uqima 'alaiha al-hadd. Maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya yang berwenang untuk mengeksekusi wanita tersebut. Akhirnya wanita itu dirajam. Hadirin yang Allah muliakan. Dalam riwayat yang tadi kita bacakan riwayat Imam Malik. Dalam riwayat jamaah, ketika dirajam, darah wanita tersebut terciprat dan mengenai salah satu sahabat. Lalu sahabat tersebut secara spontanitas mencela wanita itu. Spontanitas, karena darah. Lalu dicela. Lalu celaan itu, kalimat yang kurang enak itu, sampaikan di telinga Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Dalam riwayat yang lain, tolong saya sebutkan komentar Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabi ingin mensolatkan wanita itu. Lalu Umar kaget. Umar bertanya, "Tusolli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat." Wahai Nabi Allah, engkau ingin mensolati wanita tersebut sedangkan ia telah melakukan dosa zina dan ia telah dieksekusi? Maka Nabi menyampaikan, "Laqad tabat taubatan law qusimat atau law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Wahai Umar, dalam riwayat Nabi menyampaikan yang mengucapkan kalimat yang gak enak itu, ketahuilah, wanita ini sudah bertaubat. Wanita ini sudah bertaubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 sahabat di kota Madinah, maka seluruh 70 orang tersebut akan kebagian taubatnya. Allahu Akbar. Taubatnya skala 70, 1:70. Kalau tobat yang satu orang ini dibagi-bagikan ke 70 sahabat, 70 sahabat, bukan 70 orang kayak kita pendosa, 70 sahabat di kota Madinah, lawasi'athum, maka cukup untuk 70 sahabat tersebut taubat dengan level 70 sahabat. Wahal wajadta taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau pernah melihat taubat yang lebih indah dibanding taubat seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada taubat yang lebih indah itu, kata Nabi. Apakah engkau pernah melihat taubat yang lebih indah dari taubat seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wanita ini memang dia berzina, memang dia melakukan kesalahan fatal, tapi ia udah bertobat. Disuruh pulang, balik lagi. Suruh pulang nyusuin, balik lagi setelah menyusui. Suruh pulang untuk cari yang rawat, balik lagi. Ada tobat yang lebih indah dari itu. Ya Allah jamaah, kita ini sering ngeremehin orang karena kesalahan fatal yang dia lakukan. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah dengan tobat yang luar biasa. Tapi kita kan nggak pernah dengar bagaimana dia menangisi dosa-dosanya tersebut. Kita nggak pernah tahu bagaimana dia sujud minta pertolongan kepada Allah, minta ampun kepada Allah.
Kita nggak pernah melihat ketika dia merengek ampunan kepada Rabbul Alamin. Dengan polosnya, dengan sok sucinya kita celah orang-orang tersebut. Oh, bahaya jamaah. Dan sebaliknya, untuk kita, para pendosa, harapan itu masih ada. Allah sayang sama kita. Kita ambil spiritnya. Jujurkah kita dalam bertobat kepada Allah? Jujurkah kita pada saat kita meninggalkan masa lalu kita? Kenapa kita balik lagi? Ini wanita jujurnya luar biasa. Disuruh pulang balik lagi, disuruh pulang balik lagi, disuruh pulang balik lagi. Kita sebaliknya. Disuruh tobat, nggak datang-datang. Disuruh tobat, nggak datang-datang. Disuruh bangun di 10 malam ini, ketiduran lagi. Itu yang namanya tobat, jamaah. Wanita ini datang ke kematiannya. Lalu kita di malam-malam ini cukup datang, bersimpuh sujud kepada Allah. Tidak ada eksekusi mati di hadapan kita. Kalau kita nggak lakukan itu, ada harapan besar bagi orang yang berzina dan seluruh dosa-dosa besar yang lainnya jika dia mau bertobat kepada Allah di hari-hari ini. Malulah kita kepada wanita tersebut kalau kita nggak semangat di malam-malam ini. Wanita itu siap mati jika memang ada ampunan di kematiannya. Sekali lagi, wanita tersebut siap mati jika memang ada ampunan di dalam kematiannya. Dan itu hak beliau. Walaupun kita sudah jelaskan perkataan Imam Syafi'i tersebut, tutup saja. Bagi para laki-laki, Anda kalah dengan wanita ini. Ini wanita. Bagi para wanita, teladanilah wanita tersebut, ambil spiritnya. Dan bagi yang melakukan dosa zina di masa lalu, jangan cerita ke siapapun. Makanya jamaah, pasangan zina wanita tersebut tidak dibahas di dalam hadis. Dan Nabi tidak pernah mencari tahu, melacak, menginvestigasi siapa pasangan zinanya. Karena kita tahu bersama, nggak mungkin orang zina sendirian. Nggak mungkin orang zina sendirian. Karena memang hukum asalnya sembunyikan. Dan taubatlah langsung kepada Allah. Tapi itu hak seorang wanita kaum media. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, saudaraku. Nabi kita Nabiur Rahmah, bil mu'minina rahimah, sayang sama orang-orang beriman.